Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat perlindungan penyertaan yang Kau berikan bagi kami, menjaga, menyertai, lindungi kami dari hari ke hari hingga sampai pada saat hari yang indah ini kami sudah berkumpul di sini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Hamba punya kemampuan terbatas, tetapi hamba percaya bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus untuk menuntun hamba dan memberi hikmat bagi hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Mari kita buka, saya mengajak teman-teman semuanya kita buka di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang saya kasihi, kalian bisa mengikuti di Alkitab kalian masing-masing dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita melihat bersama-sama Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Judul atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya baik, demikian jauh pembacaan kita di saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kecil yang saya paparkan di saat ini dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjadi garam dan terang dunia? Berdasarkan Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, kita akan mempelajari dua cara yang penting, yaitu yang pertama, tetap menjadi berkat bagi semua orang. Itu terdapat di dalam kitab ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-13. Kita lihat, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, hal yang pertama di sini yaitu tetap menjadi berkat bagi semua orang atau banyak orang. Artinya, kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Kristus, kita harus menjadi berkat dengan cara memberikan rasa yang terbaik bagi semua orang. Nah, ketika kita menjadi hamba Tuhan dan apa yang akan kita sampaikan dan menjadi firman Tuhan yang kita bagikan kepada setiap orang sudah sesuai dengan kita punya sikap atau dengan perilaku, pastinya orang akan merasakan dan mendengarkan baik-baik firman itu dan menyesuaikannya dan merasakannya sesuai dengan kita punya karakter masing-masing. Nah, itu yang pertama, kita harus menjadi berkat bagi semua orang atau menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, hal yang kedua di sini yaitu tetap menjadi terang dunia. Tetap menjadi terang dunia yang artinya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya dan sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan atau anak-anak Allah, pada saat kita melayani di gereja atau kita pasti memberitakan firman Tuhan bagi setiap semua orang, pastinya itu kita pasti akan dipercayakan sebagai seorang hamba Tuhan yang sebagaimana menyampaikan firman Tuhan melalui setiap semua orang kepada semua orang yang belum mengenal firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memberikan cahaya kita dan untuk menerangi semua orang atau menerangi kegelapan. Nah, terang di sini yang terdapat dalam tafsiran di sini, terang untuk menerangi kegelapan. Nah, sama dengan halnya kita sebagai hamba Tuhan, kita harus menerangkan cahaya kita atau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Kita harus memberitakan firman Tuhan atau firman Allah kepada mereka. Nah, itu hal yang pertama.
Dan yang ketiga sebagai kesimpulan di sini yaitu mari kita tetap menjadi berkat untuk semua orang yang menyampaikan dan menyampaikan firman sesuai dengan karakter kita, dan setiap semua orang yang akan mendengarkan firman itu akan merasakan sesuai dengan karakter kita dan akan mendengarkan firman itu menjadi berkat di hati mereka masing-masing. Dan kita harus tetap menjadi terang. Kita harus tetap menjadi terang dan memberikan terang kita kepada semua orang dan memberikan cahaya kepada setiap semua orang yang belum mengenal firman Tuhan. Mari saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk mari kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyebarkan kepada seluruh warga-warga yang belum mengenal firman Tuhan, yang belum mendapatkan kebenaran Injil atau belum mengenal firman Tuhan. Mari kita menyampaikan dan membagikan firman Tuhan ini kepada mereka. Demikian firman Tuhan kita dan renungan singkat kita di saat ini. Kita berdoa dan mengucap syukur untuk kita punya firman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus sama telah berbicara dan sudah merenungkan sedang firman Tuhan dari kitab Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang 15. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami semua yang ada di sini. Biarlah Engkau yang merenungkan dalam hati kami masing-masing hari lepas hari. Berkati kami semua ya Tuhan, berikan berkat atas kami semua pada saat hari ini hingga seterusnya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.